Mungkin izin tak pakai mic awak tak, untuk awak dalam salah. Orang luar tak juga kan dengar tu, dapat tak? Tak ikan jaleh ternyata. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kini pas nuzul Quran. Ya, Bang. Hari peringatan turunnya Al-Quran. Dan tepat pula pilihan Resmen Pustaka. Sekedar sebelum sampai ke wirid, ke kajian, kamu ingin mengingatkan ke anak-anak awak dan tolong sampaikan ke anak-anak awak. Orang-orang nanado kini dan hebat-hebat kini itu karena buku semua, karena membaca. Kamu sejak tamat SD sampai 9 tahun di pesantren, koran tu tamat Pak Pir. Tamat. Sabutlah segala cerita mulai dari tahun 73 sampai mau kuliah 82. 9 tahun. Koran nan tabik di Singgalang, di Haluan, laki ke Pelombos begini Pak. Cerita si Giriang-Giriang Perak, cerita Tambun Tulang, cerita si Bungsu, cerita Rifai Marlaut. Alun berita lain. Dan sampai hari kini, kamu tak kurang membaca tiap hari. Kalau kata Pak Pir tadi 3 artikel itu kebetulan sudah dari sudah sahur Bu, menunggu azan subuh. Jadi selo beko menjelang balik pergi kerja, selesai buat tadi atau tiba di kampus sebentar selesai. Beko habis zohor, angin-angin daripada lalu nulis selo. Jadi kadang-kadang bisa 5, kini 3 buku sedang terbengkalai. Di samping artikel meresponi pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Dan itu harus diduitkan balik Bu. Tolong catat mana? Siapa yang mencatat? Catat ungkapan Cik. Membaca Anda akan mengenal dunia. Orang yang membaca akan mengenal dunia. Orang yang menulis akan dikenal dunia. Mana Pak pilih? Membaca, mengenal dunia. Jadi kalau pandai menulis, awak dikenal dunia. Ambo tidak bisa berpikir, bahwa engkau bisa orang Soviet harus mengundang Ambo. Dek karena membaca buku Burhanuddin. Ke Soviet Ambo dulu. Tidak jadi dek karena istri rektor meninggal. Udah siap sadusnya. Kamu tidak bisa pikir engkau harus diundang orang Brunei. Kan membaca tulisan. Awak nak doga buang apa-apa. Itu contoh sederhana saja. Bahkan Pertamina mengundang kamu karena rajin menulis dulu Pak. Daripada ke Pak Firdaus ke senior dulu. Yang banyak berkontribusi. Kamu diundang di orang Dumai, diundang di Petindah Kiat, dapat alamat lewat menulis. Banyak sekali Pak. Tidak nanya lagi ada Pak Pirko di pada honorer, dapat sekali honor di orang pokok untuk setahun honor. Untuk setahun. Baik ke Indah Kiat ceramah ke Caltech, untuk setahun honor menulis. Sekali ngaji. Itu perlu anak-anak tahu. Jadi menurut Ambo Pak Pir, apapun model buku yang ada di buku, letakkan sadarnya. Sebab 1-2 nanti akan ada yang tertarik. Memang dia menulis dan membaca, aku bakat lahir. Tapi hari ini kok dikalahkan dek teknologi. Nah, itu komentarmu seketik soal perpustakaan
Dan sabana kor sejak lamu masjid mendorong. Nah, kini Kota Padang bagian dari program yang wak sorong-sorongan jo. Ambo sejak zaman Fauzi, sejak pulang dokter kan tukang sorongan program tadi. Santri Ramadan sampai kini 8 tahun Pak. Produk asli gitu dari Dewan Masjid itu Pak. Nah, sudahlah, jalan sampai kini. Oke, kini terkait peringatan nuzul Quran. Sabanta aku saja inspirasimu. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Bunyinya, kenapa di Flamin? Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Judulnya Pak Pir sebentar siapa? Al-Quran itu pasti mengikat, pasti final dan mengikat. Kalau MK kan final dan mengikat saja. Tapi Al-Quran diawali kata pasti. Kenapa muncul pikiran itu dan mau sementara? Setelahnya pancing Pak Pir tadi, pancing dari Ibu tadi. Jadi setiap kalau awak biasa membaca, biasa menulis, setiap orang mengecek, setiap bertamu, setiap berinteraksi, itu akan ada hal-hal baru taruh yang muncul. Itu tidak bahasa dion dari rumah, itu ada dari siko saja. Kenapa tidak? Ambo cari tafsir. Nah, kini hebatnya itu loh Bu. Awak didukung deko kini. Kalau dulu tapaso balik kitab benar, kini tidak. Tanyon lagi ama ananyo. Apa tafsir surat Al-Baqarah ayat 2, tafsir klasik, tafsir kontemporer. Ternyata klasik dan kontemporer sama pengertiannya. Satu, Al-Quran itu agung. La raiba fihi itu menunjukkan kemuliaan, kepastian. Kepastian yang tidak bisa ditawar. Kemudian la raib hudan lil muttaqin. Hudan itu menunjukkanlah selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat Al-Quran. Cuman awak saya tidak pandai mengunduh resep kok. Nah, yang ketiga mengikat. Siapa yang diikat oleh Al-Quran? Orang bertakwa. Jadi Al-Quran tidak menyebut orang mukmin, orang muslim. Siapa saja orang yang mencari kebenaran, agama apa saja, ketika Al-Quran nyugali, ini akan mendapatkan diikat oleh Al-Quran itu. Kok dalam surat, dilanjutkan nanti dalam surat Al-Baqarah 184-85. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Linnas sebut sinan kan? Tidak disebut hudan lil mukminin. Itu menunjukkan Al-Quran sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam. Jadi Al-Quran itu untuk semua. Asal orang ingin mendapatkan kebenaran, dia akan mendapatkan kebenaran lewat Al-Quran itu. Maka mulai terkuak kini teknologi, pengetahuan, temuan-temuan orang, ketika dikonfirmasi dengan ayat, ternyata inspirasinya lah ada dalam Al-Quran. Ya ma'saral jinnu ilnis fata'tum, dalam surah Yasin, ketika manusia ingin menembus angkasa, silahkan. Tapi yang bisa menembus itu bisultan, orang yang punya teknologi. Teknologinya dan datang kemudian. Inspirasinya, aspirasinya, perintahnya lah ada. Berkenaan misalnya cerita, dulu orang tidak terpikirkan masa di dalam laut ada gunung. Laut itu air. Tapi kok ada air di bawah? Kok ada air di atas, api di bawah? Ternyata hal itu lah disenyalir dalam Al-Quran. Belum lagi cerita-cerita yang terkait di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu pentingnya. Mengapa ini penting kita sampaikan?
Sebab keadaan dunia hari ini dengan capaian teknologi, dengan kehebatan yang diperoleh manusia, terjadi kesenjangan dari segi teknologi, dari segi transportasi, dari segi kehidupan itu maju. Sulit Bu pergi ke Jakarta gini. Nggak, sulit nggak berkomunikasi dengan orang di Mekah. Dulu sangat sulit. Ini pai makan ini makanan ini kau ndak perlu ke pai ke lapor cukup siko saya. Ndak perlu ke pai ke mahkamah ini cukup siko saja. Artinya begitu hebatnya teknologi. Kalau menurut teori, ketika teknologi hebat, tentu mestinya perangai orang hebat loh. Tapi timpang. Teknologi maju, perangai tidak mundur ya Pak. Menurut dan lurih-lurihnya salah. Anak seperintah sia. Tanyuan ke teori mana saja, anak-anak sia di bawah pengendalian sia. Atau mana tahu anak ini? Teori tidak teori ke mana di bawah tuh teori sederhana saja. Anak adalah orang dewasa yang kecil, yang itu definisi anak kok, yang biasanya di bawah kendali dan aturan orang tua. Ini lipat tuh anak ke orang tua. Satu, jalan raya untuk gunanya. Dua guna jalan Pak. Untuk mobilitas orang, kok dipakai di anak awak tawuran? Kok dipakai di anak awak balapan? Padahal balapan itu ada lo sampai balap. Sistem kok kalau ndak lurus, kok ndak jadi. Kok sistem berpikir awak ndak lurus? Kok Pak pasti teratur sistemnya kok Pak? Biasanya Pak Pir mau kalau diwirid agak sedang mau buat contoh tiga, kalau bawa pen yang paling keteknya, pen jadul, tu apa nama ngaku adalah pen induk aja lah, tiga apa-nya. Kalau dia mahasiswa mencontohnya Pak. HP Samsung, Tab, kemudian Android, kemudian adalah HP ketik warna tulisan untuk telepon saya bisa. Ini semakin canggih teknologi itu, semakin padat dan semakin tersistem. Itu hebat. Awak kini semakin maju, semakin berserak-serak. Polisi karena gunanya Pak. Menangkok maliang, kini siapa maliang? Itu contoh sederhananya kan. Karena gunanya polisi itu menjaga keamanan. Banyak kalau ditelisik cie-cie betapa bolak-balik. Sementara kemajuan teknologi ya, kemajuan kehidupannya lain begitu bagus rancaknya. Apa yang salah? Itu pertanyaannya. Kemarin nomor nulis judulnya itu kemarin judulnya itu ya. Terkait iko lampu pagi. Mbak mengko galau. Padahal kemajuan itu mestinya semakin menertibkan. Tapi terkait dengan perilaku manusia, galau, kacau, menggigau. Kenapa? Salah satu solusinya karena pedomannya tidak dipedomani. Awak kok siap bu? Allah. Koko kalau rusak jauh dipeluk ibu. Koko mereknya Samsung, mesti jo manualnya, alat manual report namanya, pedomannya mesti pedoman Samsung. Mamelo iko ndak boleh jo pedoman merek lain kada. Harus dengan pedoman Samsung. Kalau motor awak mereknya Suzuki, jangan dipeluk Honda, jawaban dual Honda. Jadi awak manusia aku yang membuat Allah, maka ditunjui, diselesaikan, diurus
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Allah. Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi rusak wak ini tuh Bapak. Pabrik Honda, motornya Honda, di pelo ijo buku panduan Suzuki. Maka soboknya sistemnya lain. Lah jalai hawa orang-orang yang menciptakan orangku Allah. Allah yang paling tahu tentang kebutuhan awak, tentang keinginan awak, tentang bagaimana mestinya. Itu tidak diurus. Kata Tuhan, manusia adalah makhluk yang sempurna. Oleh karenanya manusia diberikan berbagai fasilitas. Wa fi anfusikum afala tubsirun afala taqilun. Dan kemudian dijelaskan lagi, kami berikan kepadanya bimbingan, hudan linnas, apala yatadabbarunal Qur'an. Banyak sekali ayat tentang itu. Jadi kesalahannya apa? Kesalahan pakai rumus. Awak mestinya diselesaikan dengan rumus Allah, dengan teori Allah, namanya Al-Quran. Tapi kini diselesaikan jo salero. Jo rumus salero. Sahwat namanya. Hedon namanya. Dan awak malaguannya selama apa? Bangunlah. Lagu ibu, bangunlah. Jiwanya, bangunlah. Atau anak pak buat untuk anak li membangun jiwa anak dulu. Membangun rumah untuk anak ni kepikiran. Bangun rumah, balian oto untuk inyo, alun pantas inyo pakai sepeda motor lah di balian. Sia nenengak sebenarnya, anak nanti orang tua nenengak. Si orang teman tu mah. Ini alun pantas bersepeda motor dari kampung apa sangat banyak tu. Masa anak SD baru umur 10 tahun, sudah tu belangga. Jangan salah. Nah. Jadi kalau disederhanakan ceramah ini, kita salah urus. Orang tua salah urus mau urus anak. Nanya pikir mau urus saja, kau rancak tarik saja. Kau lena menuju tidak salah urus ke. Bahasa kau mensaji kau tampil pembinaan sumber daya manusia. Pikir lo sumber dayanya. Kebutuhan manusia itu keilmuan salah satu. Nah, oleh karena itu, sebelum talambe, ada buku ditulis oleh orang Libanon, namanya Fathiyakan, judulnya Tarbiyah Az-Zatiyah. Mulailah kembali mendidik diri. Judulnya mendidik diri. Koyo kadipeloi agar sejalan antara kemajuan teknologi kehidupan ko dengan kemajuan kemanusiaan. Jadi tadi yang mau nulis judulnya Intelektual Pejuang Ilmu dan Kemanusiaan. Itu yang bersabit tadi. Itu yang tulis 2 artikel selesai soal itu tadi. Karena meresponi kehebohan kini, intelektual tinggal di Menara Gatiang. Tidak mau turun ke bawah, termasuk ambo. Kalau ada Pak Firmaso datang lihat je kan. Bara bu, saya nyampe resep. Bu, sampai resep untuk mengkonstruksi kembali, membangun kembali pendidikan berbasis orang. Tarbiyah Az-Zatiyah. Pendidikan yang berdasarkan kebutuhan orang. Satu, bagaimana kembali menumbuhkan bahwa manusia itu makhluk paling sempurna, oleh karena itu jaga kesempurnaan manusia. Al-Quran memberikan rambu-rambu yang sangat banyak betapa hebatnya manusia. Manusia ahsanut takwim, orang terbaik. Manusia itu akramakum, orang terhormat. Manusia itu makhluk yang sanggup menerima pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a. Banyak ayatnya tentang itu. Maka apapun bentuk kegiatan
kalau akan menimbulkan mudarat bagi manusia, itu dikategorikan haram dalam agama. Nah, itu sebabnya Majelis Ulama di Padang Panjang memutuskan dulu merokok haram. Aku mau suwes kau je mah. Dah mau. Bang kau itu. Ndak ada lo dokter merekomendasikan sampai hari kini bahasa merokok itu menyehatkan. Dasar berpikirnya itu jangan dicari lo ayatnya Pak. Segala apapun bentuk perbuatan, perkataan, makan apapun, kalau itu akan menimbulkan mudarat, dia haram. Itu tegas itu. Karena memelihara nyawa itu nomor 1 dalam agama. Dari 5 kepentingan agama itu, pertama menjamin nyawa, yang kedua menjamin akal, yang ketiga menjamin keturunan, yang keempat menjamin kepemilikan, yang kelima menjamin keyakinan. Nomor 1 itu nyawa. Maka membunuh satu orang dalam Islam sama dengan membunuh seluruh orang. Maka Islam memutuskan kutiba, diwajibkan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan. Sama perintahnya. Jadi 3 Pak, no, sama perintahnya. Kewajiban solat, kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, kewajiban memberikan wasiat waris, kewajiban qisas, sama perintahnya, direct langsung. Nah, itu mesti disosialisasikan, dibantu mendakwahkannya. Bagaimana mendidik, bagaimana Al-Quran itu didorong agar orang tahu bahwa kemuliaan manusia itu harus dihargai. Ko petang meninggal siko, mengkampung apa pir kau pir? Mandi tusuk, kamu lalu pagi itu. Alasan apapun menzolimi orang lain, menimbulkan kemudaratan kepada orang, hukumnya haram. Kenapa? Untuk itulah agama ada, untuk itulah peradaban ada. Maka dalam prinsip hukum itu 2 saja, Bu. Dara'ul mafasid ala jalabul masoleh. Kemudaratan mesti ditolak lebih dahulu dibanding mendapatkan manfaat. Jadi kan ada kawan beralasan merokok, kok kalau awak gapuk nak merokok, rokok tambah gapuk apa aja. Itu helah itu. Kalau dasar kajinya tidak ada. Kalau ada di dalamnya unsur mudarat, tetap haram. Karena nyawa manusia tidak ada tandingannya. Tidak ada pabrik nyawa. Tukang komputer ko siya, no? Microsoft ko siya, no? Lah manyo segala dokter, Pak. Carian baanyo bisa umur lebih panjang. Dan suruh riset orang. Ternyata tidak aja. Sambil bercanda kemarin tangan nakal mau tanyaan. Apa yang menyebabkan manusia harus meninggal? Dia jawab dek si AI dalam ke. 3 jawabannya. Pertama faktor biologis. Rupanya ada batih pakai barang go. Talingo batih dipakai sekian tahun. Jadi jangan ada batih pakainya. Ada masuk hausnya. Jadi haus ada cerita. Ada bisa diganti dah. Ada pabriknya. Panjang ceritanya. Jantung sekian tahun bisa dipakainya. Diambil lebih capek, dia capek matinya. Melalui rokok. Faktor kedua mungkin sebuah kecelakaan eksternal. Faktor ketiga baru keceknya takdir. Takdir. Jadi tetapnya mati kok rupanya awak dapat indah. Alah ditanya ke teknologi baru kan, mati kok pasti aja Pak Bet. Bisa alasan biologis, bisa alasan eksternal, bisa alasan takdir. Nah, ini balik satu balik. Pendidikan diri itu harus menyadarkan kepada semua orang bahwa orang mulia. Maka anti kekerasan, jangan ada kekerasan dalam rumah tangga, bahwa jangan ada bully, jangan ada tawuran. Walaupun anak tu tawuran bercakap mana, tapi polisi tidak boleh menembak-nembak tertentu. Nyawa manusia, prosedurnya harus jelas. Nah, 1. Kedua, berapa menit lagi Pak Pir?
Satu, yang pertama tadi kemuliaan, kependidikan diri. Itu nan diacukan, nan dibimbing oleh Al-Quran. Pelihara dirimu, ku ampusikum wa ahlikum, pelihara dirimu dan keluargamu, wala tuhliku apa? Jangan bawa dirimu kepada kebinasaan, wala tuhliku aidiakum ila tahlukah, dan bawa diri kepada kebinasaan. Ado haram, ado halal, ado sunat, ado makruh, ado wajib. Itu perintah itu semuanya untuk menjamin. Cula Pak, kalau boleh saya makan sadean yang kata jadi. Sementara badan awak tak bisa menerima. Maka ada halal, ada baik. Halalan thayyiban. Jadi seluruh perintah Al-Quran itu kepastiannya karena bermanfaat bagi manusia. Kedua, manusia harus sadar dia adalah makhluk terbatas. Al-Quran membuat batasan-batasan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berkelebihan. Kemudian seluruhnya ada batasan. Tak boleh nak ada batas. Semua dibatasi sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang harus bekerja sesuai kemampuannya. Tak taluk jadi pasun jo. Maka Al-Quran mengajarkan namanya dalam ilmu fikih itu ada namanya al-amiyat, prioritas. Bara kue kepala tukang kek beda aja kepala awak Pak. Awak nak taluk embo sekarang semen ada tukang kek ringan ba mengko ringan karena keterbatasan. Awak nak menepek pelatihannya, menepek pelatihan lah biasa jadinya. Itu pentingnya pengaturan. Keterbatasan manusia harus diatur. Pengaturan itulah namanya syariat, Bu. Setiap umat diberikan aturan-aturan. Aturan umumnya namanya syariat, aturan kecilnya namanya manhaj. Maka berbeda-beda kadang-kadang manhaj. Itu hal yang biasa. Batasannya dipaksakan apapun. Sehingga dengan demikian orang bisa mendidik dirinya. Apalagi kini dalam dunia pendidikan kini dengan atas nama alasan HAM ya Pak. Salah-salah mendidik anak bisa bermasalah. Nah, 3. Pendidikan diri itu tidak saja menerima, mengakui keterbatasan, orang harus melakukan perubahan, peningkatan. Baru Al-Quran efektif. Sebab mandat manusia hidup itu sekali. Waja'alnakum khalifatan fil ard. Sekali. Kami beri kamu mandat menjadi khalifah, pemimpin di dunia sekali. Kau ada ide orang lama balik kini kau dirim kau awak di taluk dawak sekodok lah. Lari yuk kan? Oh babari lo nak pernah solat sikro sekian orang gini ya. Pasti awak nak nyaman. Oleh karenanya sekali, maka tidak boleh disia-siakan, harus dimanfaatkan. Ada dulu Akmal Darwis. Pernah mencandai apa. Kau tidak batu apa lalu siang apa dah. Batu pemam. Kau mau jadi dekannya cok dulu transaksi ke anu tempat awak. Dekan pengadaan sebentar. Cek apa? Cek pro. Padahal dunia ko nanti ka ditutup jadi mata ndak je kok cari sama lama kini wak kurang aja. Kok dapet ambo kalau boleh lai taluk dia badan ndak laluk mata mu ko mau cari antari sama. Buat kesempatan ni dik ko ndak lama. Kau jangan banyak laluk. Benar juga. Rugi. Habis hari namanya ndak ada hasil. Kalau lebih buruk hari kini jo petang
mal'un, terkutuk. Non bagus itu hari kini lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kalau bisa nak adun dan paket hemat dah. Sadunnya harus paket jumbo. Paketnya harus paket maksimal sadun. Diko wawa orang menggalih, yo sabana menggalih. Sehingga kayu tujuh. Orang menggalih tujuh kayu. Kalau nak kayu, nak mengalih kan? Kalau kami orang sekolah, ya sabana sekolah. Mudah dah pangkek mu PE. Kalau profesor maksimal sadanya, tinggal cie galan tunggu lagi. ALM namanya. Ditulislah nanti ALM. 3 huruf. Iku kalau diuraian panjang loh, betapa pendidikan masyarakat itu dimulai dari kompleks, dari kalau teori pendidikannya Pak, tidak mungkin pendidikan kok dimulai dari ngadang, mesti balik ke basic di rumah tangga. Pendidikan zatiah itu letak di rumah tangga. Mestinya rumah tangga sadar, kita ini adalah makhluk terbaik. Oleh karena itu berbudayalah menjadi orang terbaik. Kita ini makhluk yang ada batas-batasnya. Oleh karena itu bekerjalah sesuai kemampuan. Jangan paksakan diri. Kita ini makhluk yang disuruh menjadi pemimpin di dunia. Maka oleh karena itu lakukan perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan. Dan yang kelima, kita hidup dibebani dengan tanggung jawab. Selagi amanat pikiran masih ada, maka di saat itu tanggung jawab melekat. Yang tak punya tanggung jawab itu hanya 2. Pertama orang gilon, kedua orang lupa. Jadi kalau takut dari tanggung jawab gilo atau tidak takana sesudah nana saya bilang. Tapi selagi sehat punya tanggung jawab. Di rumah tanggung jawab pemimpin, di lingkungan, di tempat kerja, di mana-mana kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itulah yang diatur oleh agama. Jadi kalau kita balik ke pangkat tadi, apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti semua ajaran yang ada dalam Al-Quran selalu dapat dibuktikan secara ilmiah dan pengalaman manusia. Dan sampai hari kini bisa diuji ulang, itu bedanya dengan kitab lain. Karena Al-Quran itu dihafal orang, tidak sama di kitab lain. Lakik di kepala orang. Cie sesalah orang tahu. Terjamin sampai hari kini. Itu yang menyebutkan pasti tadi. Kemudian nyolah selesai sebenarnya seluruh aturan. Cuman aturan nan selesai kok jangan nan detailnya. Nang ketek-ketek itu susah melakukannya. Disuruh di agama innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bersih. Ya wak nak bersih ya. Disuruh di Al-Qur'an innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka yang indah, tapi awak sembraut. Kadang sedih ya wak. Sedih awak ba mengkolambik bana bangun di masyarakat awak kesadaran berislam dalam makna sosial. Baralik saya masih susah ya sampai gini. Lama aja kawan baralik di jalan ya kan. Tidak ada logikanya seketik Allahnya. Baralik itu hanya sunai. Sementara menghalangi orang zolim. Mana kadang pahalo itu. Dosonya antara pahalo sunai kon tayon tindak aku baru kan. Kalau lay aliknya tu lay menurut syariat. Lalu dapatlah sunat. Sementara menzalimi orang langsung dosa. Termasuk mau kritik tengah buat tanggul tinggi-tinggi itu. Nah tinggi-tinggi terzalimi orang. Duri saya suruh buangan dan Nabi. Kau awak tanggul dibuat tinggi-tinggi. Pak acara kamu. Duri di jalan kan ada hadis kan? Iman yang paling kecil itu membuang duri di jalan. Kau buat palangnya buka salah pintu kok. Itu contohnya betapa Islam tidak final, tidak mengikat kita.
Padahal dari segi kepastian dan finalnya sudah, tapi tidak mengikat. Rasanya agama kok di luar diri saja. Problemnya? Problem pengetahuan salah satunya. Karena orang tidak mendapatkan pendidikan diri yang bagus. Pendidikannya sangat general sekali. Kalau salah satu cara, masjid lah diharapkan menjadi peran itu. Buat di sekolah lah sudahlah tidak cukup, di rumah sudahlah tidak cukup. Masjid dengan segala aktivitasnya termasuk perpustakaan masjid diharapkan menutupi yang kurang tadi. Tadi janji 20 menit, ya setengah jam nih. Lah, kesimpulan pengajian. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Semangat yang dibawa oleh Al-Quran adalah semangat kepastian. Sudah jelas. Al-Quran itu sudah final, tidak perlu diperdebatkan lagi karena ada alat ukurnya. Tinggal mengikat aku nama bagian awaknya. Bagaimana Al-Quran kau mengikat awak? Seluruh ajaran yang ada dalam Al-Quran minimal yang sehari-hari. Kalau lun bisa ngadang-gadang sampai ke presiden, dialah urusan korupsi itu urusannya Prabowo tuh. Nah urusan awak kini nanti lingkungan awak saja, mulai dari mendidik dari rumah gitu. Bahkan mulai masuk mensaji dan dibimbing di Al-Quran. Saji kau tempat bersih, jaga kebersihannya. Bahkan apa yang mesti dilakukan di Al-Quran yang dijelaskan di Nabi dari lalu sampai lalu lo balik, bahkan lalu itu sendiri ada aturannya. Maduklah ke kanan, maduk kiblat. Artinya tidak ada sistem kehidupan kau yang terpisah dari agama. Nikmat baca alhamdulillah, musibah baca inna lillah. Apalagi berjalan iko doanya, semua dibimbing. Cuma tidak melekat, internalisasinya namanya. Kau imbauan Kementerian Agama kini internalisasi dari Islam itu. Diperintahkan sholat agar disiplin. Bagaimana mempengaruhi disiplin. Diperintahkan sholat agar terhindar dari perilaku fahisah dan mungkar. Ikut pembiasaan-pembiasaan seperti itu yang diharapkan masjid memiliki peran. Jadi dari 3 fungsi Al-Quran tadi, 1 dan 2, pasti dan final, setelah selesai di orang kampus. Di akademisi selesai. Di ulama selesai. Tapi mengikat kok karena jauh terikat awak hendaknya jauh agama kok. Terikat bukan berarti sempit, tapi terbimbing di agama. Nah, pekerjaan itulah yang mesti dipasamuan oleh seluruh elemen masyarakat, pengurus masjid, bapak dan ibu semua kita. Semoga kajian ini yang memang tidak terlalu perlu berlama-lama dan sifatnya sangat umum, merasa pendidikan zatiyah ini, tarbiyah zatiyah ini mesti kita kembangkan lagi sampai pendekatan pendidikan yang sifatnya pengembangan kepribadian. 1, kesadaran manusia sempurna. 2, manusia terbatas. 3, manusia harus lebih maju. 4, manusia punya tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.